Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di bahasan teori bahasa dan otomata untuk pertemuan 19 Desember 2024. Mungkin ketika kalian ngeliat video ini agak kaget ya. Ini pertama kalinya saya mencoba pembelajaran sistem seperti ini. Mudah-mudahan dengan video seperti ini kalian bisa lebih mudah mengerti, karena ketika kalian nanti nggak paham, kalian bisa mengulangi lagi materinya sampai paham. Bahasan kali ini tentang FSA dengan output. Kita masih ngomongin FSA ya, sama seperti pertemuan sebelumnya, cuman perbedaannya sekarang kita ngomong FSA dengan output. Apa yang dimaksud dengan FSA dengan output? Sebelumnya kita udah belajar tentang desain mesin FSA. Nah, dalam mesin otomata FSA itu terdapat dua konstruksi, dua desain mesin otomata. Apa itu? Yang pertama itu acceptor. Pada konstruksi acceptor, mesin otomata FSA ini, dia batasannya cuma menerima atau tidak menerima sebuah input bahasa. Jadi kalau kalian ada input sebelumnya, misalnya contohnya input misalnya A, dari sebuah state itu ada input A, B, A, berarti A, B, A itu diterima atau tidak diterima, itu konstruksi mesin FSA acceptor. Ya, yang kita pelajari sebelumnya itu konstruksi mesin FSA acceptor. Kemudian ada lagi konstruksi kedua itu transducer, di mana konstruksi mesin FSA ini memiliki keputusan dengan beberapa keluaran atau output. Ya, biar nggak bingung, kita langsung masuk ke contohnya ya. Jadi yang kita pelajari saat ini itu mesin FSA dengan konstruksi transducer. Dia nggak lagi menerima atau tidak menerima sebuah input bahasa, tapi dia memiliki keputusan dengan output. Pada tahun 1956, ini cerita dulu sedikit ya, ada sebuah tulisan dengan judul Gandenkan Experiment on Sequential Machine. Tulisan ini dibuat oleh Edward Forrest Moore. Dalam tulisan ini Edward Forrest Moore itu membuat sebuah desain mesin otomata. Ya, di mana desainnya itu output pada mesinnya itu berasosiasi dengan state. Ya. Kemudian desain mesin itu dikenal dengan mesin Moore. Ya, sesuai dengan nama yang mendesainnya. Dalam mesin Moore ini dia memiliki 6 tupel. Ya, seperti sebelumnya ya. Tupelnya di sini, kalau tak sebelumnya ada 5, sekarang ada 6. Di mana key ini himpunan state. Sini ada key, ada sigma, ada delta kecil, ada S, ada delta besar, dan ada lambda. Key ini himpunan state. Kemudian sigma ini merupakan himpunan dari simbol-simbol inputnya. Ya, simbol-simbol inputnya. Terus ada delta kecil ini, sama seperti sebelumnya, ini merupakan fungsi transisinya. Terus ada S, ini juga sama set awal. Ini perbedaannya, di sini ada delta besar yang merupakan himpunan keluaran atau output. Terus ada lambda di sini, fungsi output untuk setiap transisi. Oke, langsung di penerapannya. Ini ada mesin pencarian, desain mesin pencarian untuk nilai mode 2. Ya, mode 2 itu jadi setiap
nilai yang dibagi dengan 2 untuk dicari hasil baginya. Desain mesinnya seperti ini, dimana inputnya adalah Q0 dan Q1. Terus sigmanya di sini 0 dan 1. Di sini fungsi transitsinya tidak disebutkan karena ini kan berasosiasi dengan state ya. Terus state awalnya di Q0, himpunan outputnya 0 dan 1. Di sini lambdanya ada Q0 dan Q1 dimana Q0 itu 0 dan Q1 adalah 1. Di sini kita gambarkan state awalnya Q0, kemudian karena ada 2 state-nya Q0 dan Q1, kita gambarkan Q0 dan Q1. Nah, untuk melihat ya nilai mod 2 ini, kita buat bilangan desimalnya menjadi biner. Kenapa? Untuk mudah melihat dari hasil mod 2-nya. Kita lihat. Oh, ini disebutkan dulu ya. Q0 ini mempunyai output 0 ya. Jadi di sini itu nggak ada final state. Di sini outputnya 0. Jadi ketika ada arah panah yang berakhir di state ini, nilai outputnya dilihat seperti yang di bawahnya. Q1 outputnya 1. Kita lihat ya, dikonversikan dulu ke biner bilangannya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau 2 mod 2 itu hasilnya 0, jadi urutan transisi untuk nilai 2 mod 2 adalah 0 ya. Maksudnya 2 dibagi 2 nggak ada sisanya, jadinya 0. Berarti harusnya nanti state perpindahan untuk transisi nilai 2 mod 2 itu harusnya di Q0 sini ya, di Q0 supaya sesuai. Oke, berarti perpindahan pertama Q0 bergerak ke Q1 ya, Q0 bergerak ke Q1 dengan input 1. Kan 2 ini kan 1 0 ya, 1 0. Berarti kalau perpindahannya pertama perpindahan 1, keduanya perpindahan 0. Nah, perpindahannya 1 itu kan menuju ke 1, hasilnya 1. Berarti nanti setelah sampai di ke 1, dia pindah lagi dengan inputan 0 menuju ke Q0. Kenapa ke Q0? Karena kan 2 mod 2 hasilnya 0, berarti harusnya hasilnya 0. Kenapa nggak muter ya? Nggak muter di Q1 inputannya. Kalau muter di Q1 berarti habisnya di 1. Nah, itu nggak sesuai dengan desain mesinnya, dimana 2 mod 2 itu adalah 0. Jadi seperti ini. 2 mod 2 adalah 0, jadi Q1 Q0 hasilnya 0. Berarti 2 mod 2 itu perpindahannya Q0 Q1 balik lagi ke Q0. Kalau 3 itu 1 dan 1. Nah, 2 mod 3 itu hasilnya 1 ya. 2 dibagi 2, kalau 2 dibagi 3 itu kan berarti sisa baginya itu 1
Jadi kalau 3 itu perpindahannya dari Q0 ke Q1, dari Q1 bergerak lagi, tapi untuk menghasilkan output 1 ke dirinya sendiri. Bentuknya seperti ini dengan input 1. Ya, dengan input 1 nih. Jadi kalau 3 itu kan berarti kan Q0 ke Q1 1 1. Ininya ke sini lagi. Jadi hasilnya ini di sini 1. Gimana untuk 4? 4 itu 1 0 0. Berarti dari Q0 ini 1 balik lagi ke sini 0. Karena 4 mod 2 itu 0, berarti harus di sini. Berarti di sini ada loop dengan input 0. Jadi kalau dilihat, kalau 4 1 0 0, 1 ke sini 0 0, hasilnya outputnya 0. Ya. Jadi 2 mod 4 itu memang benar hasilnya 0. Bagaimana dengan 5? 5 mod 2. 5 mod 2 itu hasilnya 1. 101 ya. Berarti 1 0 1. Baik lagi ke sini, hasilnya 1. Sesuai. 6 1 1 0. 1 1 0 ya, hasilnya 0. Memang 6 mod 2 itu memang hasilnya 0 ya. Kalau 6 dibagi 2 kan 3, nggak ada sisanya. Kalau 7 berarti 2 dibagi 7. Kalau 4 kebanyakan. Kalau 3 6, berarti 2 dibagi 7 itu sisanya 1 ya. 1 1 1 berarti 1 satunya looping sekali lagi, outputnya 1 ya. 8 juga sama, 1 0 0 0 looping, hasilnya 0. Dan terakhir juga 9 1 0 0 1 1 0 0 1, hasilnya 1 ya, seperti itu. Selanjutnya di sini ya, 5 perpindahannya itu Q0 Q1 Q0 Q1. 5 tadi 101. Berarti Q0 ke Q1 ke Q0 lagi ke Q1 lagi. Berarti hasilnya 1 ya. Terus 8 ini karena dia hasil baginya 0, mod 2 itu 0, berarti dia harus habis di Q0. Perpindahannya Q0 Q1 Q0 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 looping ya, karena kan 0 3 kali ini looping. Jadi Q0 Q1 terus balik lagi Q0 terus looping. Seperti itu. Oke. Sekarang untuk mesin pencarian yang mod 3. Ini mesinnya, desain mesinnya ada 3 nih, Q0 Q1 Q2. Terus himpunan inputnya ada 0 dan 1, transisinya nggak disebutkan. Terus state awalnya Q0, deltanya 0 1 2, lambdanya Q0 Q1 Q2. Ini delta ini himpunan output ya. Delta besar ini yang 0 1 2 itu himpunan output. Terus Q0 nya itu memiliki output 0, Q1 memiliki output 1, dan Q2 outputnya 2. Kita lihat ya, ini ada Q0, kita gambar ada Q1 dan Q0 nya ini outputnya ini 0. Terus Q2 ini outputnya ini 1.
Q2 outputnya itu 2. Kemudian kita lihat, bikin binernya dulu berarti ya. Oh, ini binernya udah nih, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau kita lihat ini untuk angka 3 itu kan 11 nih ya. 3 ini 11, berarti kan dari Q0 dia berpindah ke Q1, terus berpindah lagi karena 3 mod 3 itu adalah 0, berarti harus balik lagi ke Q0. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, Q0 ke Q1 perpindahannya 1, berarti ada perpindahan 1 lagi ke Q0. Nah, seperti itu ya. Jadi Q0 ke Q1 itu perpindahan dengan input 1, terus balik lagi ke Q0 dengan input 1 juga, dan hasil keluarannya, outputnya ini 0, sesuai 3 mod 3 adalah 0. Jadi transaksi pindahannya itu Q0 ya, terus ke Q1 harusnya balik lagi nih ke Q0. Oke, sekarang yang 4 ini 100 ya. 100 itu berarti Q0 ke Q1, karena 3 mod 4 itu 1, berarti harus ada looping di sini, di Q1 nya 0. Oh, dilanjutkan ke Q2 0, berarti balik lagi ke Q1 nya 0 ya. Jadi dari Q0 ke Q1 1, Q1 ke Q2 0, dan balik lagi ke Q1 nya 0. Hasilnya outputnya itu yang ini 1. 5, sekarang 5 itu 101, berarti Q0 ke Q1 1, Q1 ke Q2 0. Nah, karena 3 mod 5 itu 2, berarti habis di sini itu ada looping. Nah, di sini nilainya berapa? 5 itu 101, berarti 1 0, di sini nilainya jadinya 1. Hasilnya itu di sini 2. Perpindahannya berarti Q0, Q1, Q2. Ya, jadi Q0 ke Q1 ini perpindahan 1, Q1 ke Q2 perpindahan 0, dan Q2 tetap di Q2 perpindahan 1. Loncat di sini ke 8 ya, langsung ke 8. 8 itu 1 0-nya 3 kali. Nah, sementara 3 mod 2 itu nilainya itu 2. Jadi dari Q0 ke Q1 ya, 0 pertama Q1 ke Q2, 0 kedua Q2 ke Q1 lagi, 0 ketiga Q1 ke Q2, hasilnya 2. Jadi transisi perpindahannya Q0 Q1, Q2, Q1 Q2. Oke, itu contoh kedua ya. Mudah-mudahan nggak bikin bingung. Jadi kalau misalnya ada yang mau dikonfirmasi, bisa tanya nanti di grup WhatsApp. Oke, yang kedua, sebelumnya pada tahun 1955 ada paper juga dengan judul A Method for Synthesizing Sequential Circuit. Siapa yang nulis? Yang nulis itu George H. Mealy. Nah, dalam tulisannya George H. Mealy ini membuat desain mesin FSA dengan input
dengan output yang berasosiasi dengan transisi, ya. Jadi transisinya itu menerima atau menolak, ya, transisinya. Nah, mesin ini dikenal dengan mesin Meili. Kalau tadi di mesin Moore itu di state-nya, kalau sekarang di transisinya. Maksudnya gimana? Kita lihat contohnya. Desainnya masih sama, dia punya 6 tuple, komponennya juga masih sama. Di sini ada Q, ada sigma, ada delta kecil, ada S, ada delta besar, dan ada lambda. Q ini juga himpunan state, dan sigma juga ini himpunan simbol input. Nah, ini fungsi transisi, S-nya state awal seperti biasa. Delta di sini himpunan outputnya, lambdanya di sini fungsi outputnya untuk setiap transisi. Penerapannya seperti ini. Di sini kita akan membuat diagram mesin Meili yang dapat menerima ekspresi reguler 0 union 1 terus asterik 0 0 union 1 1, ya. Jadi kita bikin diagram mesin Meili yang dapat menerima ekspresi reguler ini. Nah, pertama kita gambarkan dulu ya, ekspresi reguler ini itu apa hasilnya, ya. Oke, yang pertama bisa dilihat di sini 0 0 dari mana? Karena ini itu asterik, ya, bisa nggak muncul satu kali. Yang pertama itu bisa nggak muncul, jadi kita ambil sisi kanan dulu, sini 0 0, karena ada union, kita pilih yang ini atau yang ini. Yang kedua berarti 1 1. Kalau sudah, kita lihat dari sebelah kiri, di sini ada 0, berarti 0 0 0, ya. 0 yang pertama itu ini, yang kedua dan ketiga itu ngambil dari sini. Kalau 0 sudah, kita ngambil dari satunya. Sebelahnya dulu 0 1 1 yang sebelah sini. Berarti sekarang 1 0 0. Diambil 4 kali. 1 1 0 0. Di sininya kan ada looping nih, ya, ada steric looping. 1 1, di sini 0 0. Terus ada di sini 0 0, di sini 1 1. 1 1 1 dan seterusnya. Oke. Dari hasil ekspresi reguler ini, nanti ini kita buat desain mesin FSA-nya dengan output sesuai dengan desain mesin Meili. Ya, kita buat dulu ini state awalnya Q0. Sesuai dengan ini, ya, sesuai dengan bentuk IR-nya. Di sini kan ada 0 0 dan 1 1. Jadi start awalnya ini dia itu bercabang, ya, 2 0. Yang pertama depannya 0, ini ada depannya 0 dan ada yang depannya 1. Ini kan 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1. Nah, dia bisa 0 bisa 1. Makanya di sini kita buat cabang dari Q0 ini 1 ke 0, 1 ke 1. Kemudian ujungnya kita buat state Q1 dan Q2. Oke. Yang pertama itu kita lihat di sini adalah 0 0. Berarti dari sini 0, di sini nanti ada looping 0. Oke. 0 0. Kita lihat ya di sini, ya. 0 0. Di sini udah 0 0. Terus di sini ada 1 1. Berarti kita buat ada looping juga di sebelah sini, nilainya 1. Sudah, yang ketiga kita lihat 0 0 0, ya. Berarti di sini ada looping 0 0 0, enggak berubah.
Terus di sini ada 0 1 1. Berarti 0 yang ini nanti ada perpindahan ke 1 ya. Yang 1 berarti garisnya ke bawah seperti ini dengan inputan 1. Nah, dari yang 011 ini berarti kan 0 Q0 ke Q1, 1 Q1 ke Q2, 1 lagi Q2 looping ya, masuk ke situ. Terus yang ketiga ini ada 0 4 kali, berarti nggak masalah, di sini ada 0 4 kali. Terus ada 1100. Nah, sekarang 1100, berarti Q0 ke Q2 1, Q2 itu ke Q2 sendiri 1. Terus ada perpindahan 0, berarti ada perpindahan dari Q2 ke Q1 dengan input 0 nya, terus ke terakhir looping lagi di Q1. Terus 011 dari Q0 ke Q1, Q1 looping 0011, berarti Q1 ke Q2 1, Q2 looping. Oke, selanjutnya terakhir 1 4 kali, Q0 ke Q2, terus looping 4 kali. Oke, desain ini udah sesuai dengan IR-nya ya, ekspresi regulernya sudah sesuai. Kemudian kita buatkan desain mesinnya. Himpunan dari state-nya ada 3, Q0, Q1, Q2 sini. Himpunan inputnya ada 2 ya, 0 dan 1 ya. Ini 0 ada 1, cuma 2 itu aja. Terus di sini ada deltanya. Nah, di sini ada delta besar, itu buat transisinya ya. Fungsi transisinya itu ya atau tidak. Maksudnya apa? Begini. Kita lihat di sini mesin IR. Yang pertama itu 0 0 ya. Berarti Q0 ke Q1 ini 0, Q1 ini 0. Nah, karena 0 dan 0 kan habisnya di Q1. Berarti 0 yang pertama ini transisinya nggak bisa diterima karena nggak ada input single 0, nggak ada. Jadi kalau 1 ini 0 yang pertama itu tidak diterima. Bisa kita kasih label T. Oke. Oh, di sini penjelasannya ya. Q0 dengan transisi 0. Q0 dengan transisi 0 ini kan nggak ada. Di IR ini nggak ada yang cuma 1. Adanya 2. Jadi 0 yang pertama yang cuma 1 ini kita kasih keterangan tidak. Seperti ini. Artinya ini tidak, transisinya tidak diterima kalau cuma 1 ya. Seperti ini, kasih /t ya. Ini tidak diterima, cuma 1. Tapi di 0 yang ini tuh diterima di sini karena kan 00. Satu persatu ya. Ini di Q0 dengan input 1, sama seperti ini. Q0 dengan input 1 ke Q2. Di sini nggak ada single 1 ya, adanya 1 1. Berarti 1 yang ini itu tidak diterima. Kita kasih label T. Kalau 2 bisa diterima. Sekarang Q1 dengan input 0, Q1 dengan input 0, yang ini berarti kan. Nah, karena yang pertama itu di sini inputnya 00 ya, 0 yang pertama yang tidak diterima, berarti 0 yang kedua ini diterima. Kita kasih tanda Y sini ya. Kasih tanda Y. Berarti di sininya 0-nya garis miring Y. Ini diterima. Kenapa ini jadi Y? Karena kan perpindahan pertama kan 0 0 0 0. Berarti ini 0, ini 0, yang ini yang diterima. Yang ini transinya nggak diterima. Nggak ada, cuma 1 nggak ada.
adanya 2. Oke, paham ya? Terus Q1 dengan input 1, ini Q1 dengan input 1, sekarang Q1 dengan input 1 ya. Yang ini berarti Q1 dengan input 1. Yang ini kita lihat yang 0, 0 terus ada satunya. Berarti di sini 0, 0, 1, 1. Itu 0, 0, 1, 1. Ini Q2. 0, 0, 1, 0, 1. Kita lihatin dulu ya yang Q1 nya ini. Kita coba yang Q2 inputannya 0, yang ini. Q0, Q1 ke Q2, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Oke, ini ada yang kelewat sama saya. Jadi ini tuh harusnya hasilnya T, cuma di sini nggak terlihat di sini hasilnya. Kita lewatin dulu ini. Oke, selanjutnya yang Q2 inputannya 0, berarti Q2 inputannya 0. Berarti ini kan ke atas ya. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, ada di sini. 0, 0, 1, 1. Kalau 0, 0, 1, 1 ini kan 0, 0, 1, 1 Q2. Berarti Q2 nya ini yang ini ya, ini diterima. Jadi hasilnya kalau yang ini misalnya nih 0, 0, 1, 1, berarti Q0 ke Q1 0, Q1 looping 0, terus 1. Oh iya, yang ini, sorry, kenapa ini nggak ada. Lihat di 0, 0, 1, 1 di sini ya. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 di sini 1, terus 1 Y. Kenapa ini T? Karena transisi ini nggak stop, nggak ada hasilnya. Makanya tadi saya bingung kok nggak ada contohnya di sini. Karena ini hasilnya tidak transisinya tidak diterima, makanya nggak kelihatan di sini ada. Ya, nggak ketemu, dicari juga nggak akan ketemu. Karena transisi ini memang tidak diterima. Yang diterima itu yang 0, 0, 1, 1. Dari sini 0 ke sini 0, 1 ini nggak diterima, nggak ada, makanya dia T. Yang ada tuh 1, 1, yang ini Y. Makanya ini tidak kelihatan dari tadi tuh ya, yang ini yang kelihatan karena ini transisi yang diterima. Maksudnya transisi yang diterima itu kayak gini kan, 0, 0, 1, 1, 0, 0 di sini, 1, 1 di sini. Jadi perpindahan yang terakhir angkanya ini itu yang diterima ya. Jadi dia nggak pakai final state, tapi pergerakan si transisinya ini yang terakhir yang diterima. Terus yang ini juga misalnya di 0, 1, 0, 0, 1, 0 nggak ada kan, 0, 0, 1, 0 nggak ada. Jadi yang ini juga pergerakan 0 Q2 ke 1 juga nggak ada, makanya di sini tidak diterima transisinya gitu ya. Kalau masih ada yang bingung mungkin nanti bisa konfirmasi ke saya, nanti saya jelaskan secara live ya. Kalau masih bingung juga nggak apa-apa, disampaikan aja, nanti kita bisa atur jadwalnya. Oke, materinya sampai di situ. Sudah selesai. Untuk melihat apakah kalian
bisa menangkap materi saya atau enggak dengan metode pembelajaran seperti ini ada latihan soal ya. Latihan soal yang pertama, silahkan gambarkan mesin Moore yang dapat menyelesaikan perhitungan modulo matematika berikut ya. Buat desain mesin Moore untuk bisa menghitung 9 mod 3 dan 11 mod 2 dan 18 mod 4. Maksudnya ini ada 3 desain ya, bukan 3 ini jadi satu mesin, enggak. Bikin mesin yang pertama 9 mod 3, yang kedua 11 mod 2, yang ketiga 18 mod 4. Jadi ada 3 mesin, desain mesin Moore. Terus yang kedua, gambar mesin Mealy yang dapat menerima input bilangan biner dan memberikan output bilangan desimal dengan bilangan dibatasi antara 0 sampai 5 ya. Sekali lagi, mesin Moore ini outputnya itu ada di state ya. Kalau mesin Mealy ini dia outputnya itu ada di transisinya, diterima atau tidak. Oke, mudah-mudahan paham. Terus pengerjaan ini saya kasih waktu 3 hari lah, berarti Sabtu, Minggu, Senin bisa dikumpulkan di Classroom. Nanti ini saya update soalnya, assignmentnya di Classroom. Oke, segitu aja materinya. Kalau ada yang masih belum jelas dan masih kurang penjelasannya, saya masih nggak jelas, silakan update di grup WhatsApp. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.